Jika Anda melihat Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, dan Iqoo bersaing di pasar, Anda mungkin berpikir bahwa mereka adalah perusahaan yang berbeda dan saling bersaing. Namun kenyataannya, kelima merek ini berada di bawah satu induk perusahaan yang sama, yaitu BBK Elektronik. Kisah BBK bukan sekadar cerita tentang perusahaan teknologi, tetapi juga tentang strategi bisnis yang unik, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan membaca arah pasar. BBK Elektronik didirikan pada tahun 1995 di Dongguan, Guangdong, Tiongkok oleh seorang pengusaha bernama Duan Yongbing. Pada awalnya BBK bukanlah produsen smartphone. Mereka memproduksi alat elektronik rumah tangga dan perangkat pendidikan, seperti kamus elektronik dan konsol belajar anak-anak. Salah satu produk awal mereka yang terkenal adalah Super Learning Machine, sebuah perangkat yang menggabungkan hiburan dan edukasi untuk anak-anak. Duan Yongbing sudah menunjukkan pemikiran jauh ke depan sejak awal. Alih-alih hanya memproduksi barang, ia fokus pada pengembangan teknologi dan membentuk fondasi organisasi yang kuat. Pada tahun 2000, saat BBK mencapai kesuksesan besar, Duan membuat keputusan mengejutkan. Ia mengundurkan diri dari jabatan eksekutif dan pindah ke Amerika Serikat. Namun sebelum mundur, ia telah menyusun struktur bisnis yang memungkinkan pertumbuhan jangka panjang. Ia memisahkan BBK menjadi beberapa unit independen dengan pimpinan dan strategi masing-masing. Dari sinilah munculnya cikal bakal perusahaan-perusahaan teknologi yang kita kenal saat ini. Tahun 2004 lahirlah Oppo, didirikan oleh Tony Chen, mantan eksekutif BBK. Awalnya, Oppo memproduksi pemutar media seperti DVD player dan perangkat audio premium. Namun tidak lama kemudian, mereka masuk ke pasar smartphone dengan pendekatan berani, fokus pada desain elegan, dan kualitas visual. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2009, muncullah Vivo, yang didirikan oleh Shen Wei, juga mantan petinggi BBK. Vivo menonjolkan inovasi dalam teknologi kamera dan audio, serta menjadi pelopor dalam menghadirkan ponsel dengan kualitas suara hi-fi dan fitur kamera unik. Baik Oppo maupun Vivo secara hukum adalah entitas bisnis yang terpisah, tetapi keduanya masih beroperasi dalam jaringan besar BBK dan sering berbagi sumber daya, baik dalam penelitian, produksi, maupun distribusi. Pada tahun 2013, muncul pemain baru bernama OnePlus, didirikan oleh Peter Lau, yang sebelumnya juga merupakan bagian dari Oppo. OnePlus hadir dengan visi menawarkan ponsel flagship berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Produk perdananya, OnePlus One, langsung mendapat sambutan luas karena performa tinggi dan sistem undangan eksklusif saat peluncuran. Kemudian pada tahun 2018, Oppo meluncurkan sub-brand baru, Realme, yang dipimpin oleh Skyly. Realme awalnya ditunjukkan untuk pasar India, tetapi sukses besar membuatnya menjadi merek mandiri. Target utamanya adalah anak muda dengan desain berani, performa cepat, dan harga yang kompetitif. Lalu tahun 2019, Vivo memperkenalkan iQOO, brand yang berfokus pada performa ekstrim dan gaming. iQOO menjadi lini khusus bagi pengguna yang membutuhkan tenaga besar dan fitur canggih, terutama untuk kebutuhan multitasking dan game berat. Walaupun memiliki nama dan branding yang berbeda, banyak teknologi yang digunakan oleh kelima brand ini berasal dari sumber yang sama. Contoh paling jelas adalah teknologi pengisian cepat. Oppo menggunakan VOC, Realme menggunakan Dart Charge, OnePlus menggunakan Warp Charge, Vivo dan iQOO menggunakan Flash Charge. Meskipun berbeda nama, inti teknologinya mirip. Begitu juga dengan sistem operasi. Color OS milik Oppo menjadi dasar bagi Realme UI dan Oxygen OS. Vivo dan iQOO menggunakan Fontes OS atau Origin OS, yang juga masih dalam ekosistem yang sama. Anda mungkin pernah melihat gerai Oppo dan Vivo bersebelahan di pusat perbelanjaan. Masing-masing bersaing, menawarkan diskon, bonus, dan promosi. Padahal, semua itu adalah bagian dari strategi BBK. Mereka menciptakan ilusi kompetisi antar brand, agar konsumen merasa punya banyak pilihan. Namun pada akhirnya, semua keuntungan tetap masuk ke satu kelompok besar, yaitu BBK Elektronik. Strategi ini dikenal sebagai multi-brand strategi, dan BBK menjalankannya dengan sangat efektif. Masing-masing brand dari BBK memiliki peran yang berbeda. Oppo menyasar penggunanya menyukai desain mewah dan tampilan premium. Vivo menargetkan mereka yang mengutamakan kualitas kamera dan hiburan. Realme fokus pada segmen anak muda dengan performa tinggi dan harga terjangkau. OnePlus cocok untuk pengguna yang mencari sistem bersih, cepat, dan pengalaman flagship. iQOO diperuntukkan bagi para gamer dan power user. Dengan berbagi fokus seperti ini, BBK bisa menjangkau hampir seluruh segmen pasar smartphone.
Walau BBK memiliki struktur kuat dan banyak brand sukses, mereka tetap menghadapi tantangan besar. Pesaing seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi terus mendominasi pasar global. Belum lagi tekanan regulasi di beberapa negara yang mulai membatasi ekspansi brand asal Tiongkok. Namun BBK tetap unggul dalam efisiensi produksi, kecepatan inovasi, dan kemampuan beradaptasi dengan tren pasar. Mereka tak hanya menjual produk, tapi juga membangun ekosistem yang rapi. Perjalanan BBK dari produsen alat bantu belajar hingga menjadi salah satu kelompok smartphone terbesar di dunia adalah contoh nyata dari perencanaan yang matang dan eksekusi yang cerdas. Jadi ketika Anda melihat Oppo, Vivo, Realme, OnePlus atau Igo di toko atau iklan, ingatlah, mereka semua adalah bagian dari satu strategi besar, bukan pesaing, melainkan saudara, yang bersama-sama membentuk kekuatan besar di balik layar, bernama BBK Elektronik.